Inggris akan melakukan apapun sampai Ukraina kalahkan Rusia, salah satunya pasok peralatan perang. Inggris memberikan dukungan penuh kepada Ukraina yang dalam agresi Rusia. Bahkan Inggris menyatakan akan terus memberikan dukungan sampai Ukraina mengalahkan Rusia. Sampai Ukraina bebas, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Kami di Inggris akan melakukan apapun yang kami bisa untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan perang ini. Johnson melanjutkan untuk menegaskan kembali dukungannya untuk rakyat Ukraina melawan Rusia, menambahkan Ukraina akan menang. Ukraina akan bebas. Dalam pidatonya di parlemen Ukraina di Kiev, Boris Johnson mengatakan pemerintah Inggris akan melakukan apapun yang kami bisa untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas kejahatan perang. Dalam pidato rekamannya, yang pertama oleh seorang pemimpin besar dunia kepada Rada Verkhovna, sejak pecahnya konflik, ia mengumumkan paket bantuan militer baru senilai 300 juta untuk mendukung pertahanan berkelanjutan negara itu terhadap Rusia. Perdana Menteri mengatakan itu adalah kehormatan besar untuk berbicara kepada parlemen pada momen penting dalam sejarah dan memuji mereka karena masih bertemu meskipun ada serangan biadab terhadap kebebasan Anda. Hari demi hari misil dan bom terus menghujani orang-orang tak berdosa di Ukraina, di selatan dan timur negara Anda yang indah. Putin melanjutkan kampanye aneh dan ilegalnya untuk merebut dan menguasai tanah Ukraina. Lanjutnya, dan tentaranya tidak lagi memiliki alasan untuk tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan kejahatan perang dan kekejaman mereka muncul dimanapun mereka dipaksa mundur seperti yang telah kita lihat di Bucha, di Irpin, di Hostomel, dan banyak tempat lainnya. Memuji keberanian rakyat negara itu, ia menambahkan, Anda telah meledakkan mitos tak terkalahkan Putin dan Anda telah menulis salah satu bab paling mulia dalam sejarah militer dan dalam kehidupan negara Anda. Dia juga mengkonfirmasi bahwa paket dukungan Inggris senilai 300 juta akan mencakup radar untuk menunjukkan dengan tepat artileri yang membombardir kota Anda, drone angkat berat untuk masuk pasukan Anda, dan ribuan perangkat night vision. Kami akan terus memasok Ukraina bersama teman-teman Anda yang lain dengan senjata, dana, dan bantuan kemanusiaan, katanya. Lesia Vasilenko, seorang anggota parlemen Ukraina, menulis di Twitter bahwa dia belum pernah melihat tepuk tangan meriah sebanyak ini untuk satu pidato. Ukraina tentu beruntung memiliki teman seperti Inggris, tambahnya. Juga akan ada sumbangan 13 kendaraan lapis baja untuk membantu evakuasi warga sipil dari daerah-daerah di Ukraina Timur yang saat ini dikepung. Pemerintah Inggris menegaskan. Kendaraan khusus juga akan digunakan untuk mengangkut pejabat ke pos komando sementara, serta mendukung otoritas keamanan untuk membangun kembali jalur kereta api di Ukraina Timur. Sumbangan kendaraan lapis baja terbaru ini akan membantu melindungi warga Ukraina yang tidak bersalah, yang berusaha melarikan diri dari serangan Rusia dan mendukung pejabat Ukraina melakukan pekerjaan penting, kata Menteri Luar Negeri Liz Truss dalam sebuah pernyataan. Kendaraan akan mulai tiba di Sada dalam beberapa hari mendatang dengan kantor luar negeri persemakmuran dan pembangunan bekerja untuk mengirim mereka secepat mungkin. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan cepat atau lambat Ukraina akan mengalahkan Rusia. Ia mengatakan Rusia telah membuat kesalahan besar sejak menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022. Johnson lantas mengutip pernyataan dari ex-PM Inggris Winston Churchill. Menurutnya kemenangan Ukraina melawan Rusia akan menjadi sejarah dan layak diceritakan kepada generasi yang akan datang. Ini adalah saat terbaik di Ukraina yang akan diingat dan diceritakan untuk generasi yang akan datang, kata Johnson. Johnson memastikan Inggris akan terus mendukung Ukraina melawan Rusia. Mereka akan memberikan bantuan 300 juta pounds atau sekitar 375 juta dolar AS kepada Ukraina, termasuk memberikan peralatan perang kepada militer. Apa yang disebut kekuatan tak tertahankan dari mesin perang Putin tidak bisa menghancurkan objek yang tidak tergoyahkan, yakni patriotisme Ukraina dan cinta negara, ucap Johnson. Kami akan terus memasok Ukraina bersama teman-teman Anda yang lain dengan senjata, dana, dan bantuan kemanusiaan sampai kami mencapai tujuan jangka panjang kami yang harus membentengi Ukraina sehingga tidak ada yang berani menyerang Anda lagi, tutur dia. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik bantuan yang diberikan oleh Inggris. Menurutnya hubungan Ukraina dan Inggris saat ini sudah layaknya seperti saudara. Budanov, kematian Putin adalah satu-satunya cara akhiri perang Rusia di Ukraina. Kepala mata-mata militer Ukraina, Kirilo Budanov, mengatakan satu-satunya cara Rusia menghentikan invasi brutalnya ke Ukraina adalah membuat Presiden Rusia Vladimir Putin mati. Karenanya Budanov menyarankan agar Ukraina, NATO, atau negara-negara barat mengupayakan hal ini. Menurut Kirilo Budanov, sampai tidak realistis mengharapkan Putin sepenuhnya menarik pasukannya dari Ukraina. Hal itu diungkapkan Kirilo Budanov saat menjawab pertanyaan The New Face of Ukraine
yakni apakah Putin dapat mengakhiri perang hidup-hidup seperti dikutip wartakotalive.com dari dailymail.co.uk Selasa 3 Mei 2021. Karena Budanov mengusulkan saran dalam menghentikan Rusia adalah dengan satu-satunya cara yakni Putin mati. Namun dia enggan menjelaskan tentang bagaimana Putin bisa mati. Menurut Budanov, kematian Putin bisa memicu krisis politik di Rusia yang bisa membuat negara itu terpecah. Budanov mengatakan kematian Putin juga dapat mengarah pada pelestarian relatif integritas teritorial Federasi Rusia ketika mengubah kepemimpinan negara. Putin ingin mengklaim semacam kemenangan atau eskalasi besar pada hari kemenangan Rusia pada 9 Mei yang merayakan kekalahan Uni Soviet atas Nazi Jerman. Budanov mengatakan dia yakin Putin sekarang berjuang untuk memobilisasi lebih banyak kekuatan menjelang hari simbolis itu. Tetapi kemenangan dalam waktu dekat tampaknya masih tidak mungkin, apalagi Selasa hari ini Ukraina mendorong mundur Rusia dari kota terbesar kedua dalam serangan balik yang sukses. Pasukan Kiev menyerbu ke timur dari Kharkiv di timur laut Ukraina. Lalu pada Senin 2 Mei 2022 berhasil merebut kembali kota Staryi Saltiv sekitar 30 mil jauhnya dari Kiev. Langkah tersebut mengurangi tekanan pada Kharkiv yang ingin dikuasai oleh orang-orang Putin dan telah ditembaki dengan gencar. Sementara juga mengancam rute pasukan utama Rusia untuk pasukan yang saat ini bertempur di Donbas di dekatnya. Wartawan yang keluar dari Kharkiv di belakang pasukan yang maju menggambarkan pedesaan di dekatnya sebagai pemakaman terbuka, di mana jalan-jalan dan ladang dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergeletak. Salah satu pemandangan yang paling mengerikan adalah penemuan apa yang tampak seperti mayat Rusia yang diatur dalam pola Z. Mayat warga sipil juga ditemukan di dalam apartemen dan kendaraan yang terbakar di dekatnya. Propaganda TV Kremlin, Inggris bukan tandingan Rusia yang akan menenggelamkannya dengan tsunami radioaktif. Dalam siaran propaganda aneh yang mengerikan, pembawa acara TV pemerintah Rusia menunjukkan bagaimana rudal nuklir terbaru dari Kremlin, Selatan II, juga dapat memusnahkan Inggris. Peringatan itu datang ketika Kremlin meningkatkan prospek serangan militer yang menghancurkan di Inggris atas kesepakatannya untuk memasok senjata ke Ukraina. Para pakar TV pro-Putin sebelumnya mengancam penggunaan rudal RS-28 Serembat yang mengakhiri dunia, dengan sukaria memperlihatkan kemampuannya untuk menghapus Inggris dari peta. Dan sekarang meningkatkan rencana lebih lanjut untuk perang habis-habisan. Host Dmitry Kiselyov menggembar-gemborkan opsi kedua Rusia untuk menenggelamkan Inggris ke kedalaman laut dengan robot drone bawah air Poseidon. Dalam grafik yang mengerikan, dia memperingatkan bahwa rudal itu akan menimbulkan gelombang tsunami raksasa hingga ketinggian 1.640 kaki, lapor The Sun 2 Mei 2022. TV pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa serangan nuklir dapat memusnahkan Inggris. Dia kemudian memperkirakan air yang melonjak mencapai hampir setengah jalan ke Scafell Pike di distrik Danau Inggris akan mengandung radiasi dosis tinggi yang mengubah apa yang tersisa dari Inggris menjadi gurun radioaktif. Ancaman pukulan gandanya didasarkan pada premis tidak berdasar yang dilakukan oleh media dan pejabat pemerintah Rusia dalam seminggu terakhir bahwa Boris Johnson telah mengancam akan melakukan serangan nuklir ke Rusia tanpa berkonsultasi dengan NATO. Downing Street pekan lalu menolak ini sebagai contoh lain dari disinformasi yang dijajakan oleh Kremlin. Tapi terus disuarakan di Moskow, cacian dari TV pemerintah Rusia tampaknya menjadi lebih ekstrim karena perang Putin di Ukraina menjadi lebih terperosak dengan meningkatnya kehilangan pasukan dan persenjataan. Dalam serangan verbal, Kiselyov mengatakan Inggris yang telah membuat marah Moskow dengan pasukan persenjataannya yang stabil ke Kiev bukan tandingan Rusia. Dia bertanya dan apa yang akan terjadi setelah kata-kata Boris Johnson tentang serangan balasan di Rusia. Menurut Inggris, bertele-tele dia berkata mengapa mereka mengancam Rusia yang luas dengan senjata nuklir sementara mereka hanya sebuah pulau kecil. Pulau itu sangat kecil sehingga satu rudal Sarmat cukup untuk menenggelamkannya sekali dan untuk selamanya. Rudal Rusia Sarmat alias Satan II, dunia yang paling kuat, mampu menghancurkan area seukuran Texas atau Inggris. Satu peluncuran Boris dan tidak ada Inggris lagi sesumbarnya. Thank you.